Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ruhunur Arif dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM SSI 2022 02855. Untuk kali ini saya akan mereview jurnal terkait dengan perbandingan kinerja pre-trending of Indobird Best dan Indobird Lite pada klasifikasi sentimen keluasan TikTok, Tokopedia, Seller Center dengan model Indobird. Nah, eh, di sini saya mereview dengan tujuan untuk penugasan UAS pada Metopen atau metodologi penelitian atau kuliah Metopen. Kemudian ini adalah penulisnya adalah Wildan Amru Hidayat dan Vina Rahmayati Setianing Nastiti. Pertama, kita masuk ke latar belakang. Latar belakangnya itu seperti kita tahu bahwasanya revolusi e-commerce dan integrasi platform sosial media TikTok dan Tokopedia Seller Center itu punya inovasi, banyak banget inovasi. Nah, inovasi ini yang micu banyak ulasan dari positif, negatif, kemudian ulasan-ulasan ini yang mau kita analisis, analisis dari berbagai persepsi maupun feedback pengguna. Kemudian untuk mengetahui potensi model deep learning Indobart untuk analisis sentimen bahasa Indonesia. Oke, lanjut dulu. Kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya itu bagaimana perbandingan kinerja Bitrain Indobart Best P2 dan Indobart Lite Best P2 dalam klasifikasi sentimen ulasan TikTok Tokopedia Seller Center. Nah, untuk Indobart Best P2 dan Indobart Lite Best P2 itu gampangnya kalau misalkan kita membandingkan adalah mereka kayak Facebook dan Facebook Lite. Jadi yang Indobart Best P2 itu kayak Facebook, kemudian Indobart Best Indobird Lite Base P2 itu kayak Facebook Lite. Jadi Indobird Base P2 itu lebih lengkap, cuma ukurannya lebih gede dan butuh perangkat lebih gede. Yang Lite itu lebih kecil dan perangkatnya lebih kecil lagi. Kemudian Indobird itu apa? Indobird itu gampangnya bahasa bayinya mungkin adalah AI yang kita gunakan untuk menganalisis data, tapi dia base-nya itu bahasa Indonesia. Makanya di sini Indo itu untuk pengertian awalnya sehingga kita ke depan enggak terlalu pusing. Kemudian untuk melakukan tujuannya melakukan analisis sentimen pada ulasan berbahasa Indonesia aplikasi TikTok Tokopedia Seller Center menggunakan Indobird. Kemudian membandingkan kinerja pre-train Indobird Best P2 dan Indobird Lite Best P2. Maksudnya di sini adalah kita membandingkan antara yang versi fullnya sama versi light-nya gitu. Kemudian manfaat penelitiannya. Yang pertama, kontribusi pada analisis sentimen di TikTok Tokopedia Seller Center, kemudian peningkatan akurasi analisis sentimen ulasan berbahasa Indonesia, kemudian membantu pengembangan dalam memahami keluhan meningkatkan kualitas aplikasi. Nah, di sini kita kalau misal kita ambil garis besar untuk manfaatnya adalah intinya agar aplikasi ini menerima apakah feedbacknya itu positif atau negatif. Yang positif bisa kita pertahankan atau kita kembangkan, dan yang negatif bisa kita perbaiki agar kedepannya jadi lebih baik lagi aplikasinya. Kemudian kita masuk ke batasan penelitiannya. Batasannya yang pertama itu ada data ulasan dari Google Play Store, yaitu cuma 3.145 ulasan. Kemudian metode yang digunakan adalah deep learning, Indobird, menggunakan Indobird Best P2 dan Indobird Lite Best P2. Kemudian tahap pre-processing spesifik, lalu rasio pembagian datanya itu ada di training dulu, kemudian validation atau validasi data, lalu kita pakai testingnya. Kemudian parameternya itu fine tuning yang telah ditentukan. Kemudian lanjut ke metodologi penelitian. Pengumpulan datanya seperti kita sebutkan tadi ada 3.145 ulasan dari Google Play Store. Kita menggunakan cara web scraping di sini. Buat yang kata web scraping itu kayak kita ngambil data dari web itu. Kemudian untuk pelabelan data, kita pelabelannya manual, sentimen, positif atau negatif oleh tiga penilai.
Eh, pelabelan ini fungsi eh, pelabelan ini kayak kita ngasih tahu kalau misalkan dia bilangnya aplikasi ini jelek berarti pelabelannya negatif, kalau dia bilang aplikasi ini bagus berarti pelabelannya positif. Sederhananya begitu. Kemudian kita lanjut ke prapemrosesan data. Itu ada yang pertama data cleaning. Data cleaning itu kita bersihin datanya dari data-data yang entah itu ada singkatan-singkatan atau mungkin ada kata-kata yang kontradiksi. Misal bagus nih, tapi sayangnya dia lemot atau apa. Dia kan ada positif atau negatifnya. Jadi dia tidak masuk, tapi dia di cleaning. Kemudian juga untuk membuat semuanya jadi di sini ada folding, membuat semua huruf besar dan kecil menjadi huruf kecil semua contohnya, agar bisa lebih mudah untuk dianalisis oleh robot ini. Kemudian normalization text, eh, itu dinormalisasi teksnya, kemudian stop word removal. Lanjut. Nah, lanjut ke pembagian katanya. Itu ada kata trainingnya 64%, validationnya 16%, dan testingnya 20%. Nah, lanjut ke tokenisasi Indopert, itu penyiapan teks untuk model Indopert. Kemudian pemodelan Indopert menggunakan Indopert PSP2 dan Indopert Lite PSP2. Fine tuning dalam optimizer Adam, learning rate 10, ini pangkat min 7, patch size 16, max length max length 128, 37 approach. Ya, untuk evaluasi modelnya kita menggunakan matriknya itu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Lalu analisis learning curve itu ada loss dan akurasi. Kemudian ada confusion matrixnya itu ilustrasi. Eh, subjek dan objek penelitiannya itu subjeknya sudah jelas kita bakal menganalisis pengguna aplikasi TikTok Tokopedia Seller Center karena kita ngambilnya scraping tadi, ambil data dari aplikasinya langsung. Kemudian untuk objeknya itu ulasan berbahasa Indonesia dari pengguna aplikasi tersebut. Jadi yang kita ambil di sini karena kita pakainya Indoport atau robot yang pakai bahasa Indonesia, jadi ya kita ambilnya ulasan yang berbahasa Indonesia. Ini juga yang tadi kalau di proses cleaning, yang selain bahasa Indonesia itu akan di clean juga. Kemudian di sini ada flowchartnya. Dari flowchart kita bisa lihat di sini di start, kemudian data collection-nya kita pakai scraping data, kemudian dilabelin. Setelah dilabel kita di data cleaning, kemudian cache folding, lalu normalize text, kemudian stop word. Kalau udah clean, kita eh, data splitting atau kita bagi datanya antara data training, data val, kemudian data testing, validasi sama data testing. Kemudian kita ke proses pre-train, Indobert, tokenizing, lalu fine tuningnya kita ke training model. Nah, dari training model ini kita masuk ke model evolution. Kemudian berakhir di sini untuk prosesnya. Lalu untuk hasilnya sendiri, yang pertama itu ada laporan klasifikasi untuk Endopert SP2, yaitu hasil akhirnya dari precisionnya recall F1 score, apakah dia negatif, positif, makro average, weight, dan average, dan total akurasinya itu di angka 97%. Kemudian dibandingkan dengan yang versi light, di sini total akurasinya hanya 94%. Tidak beda jauh memang. Tapi kita lihat di sini bahwasanya 97 dengan 94 jelas beda, dan jelas yang versi besar ini lebih bagus untuk hasilnya karena balik lagi dia butuh perangkat atau butuh data-data yang lebih besar, dan dia juga mencakup data yang lebih besar karena base-nya ya dia kayak untuk aplikasi itu aplikasi aslinya, sedangkan yang ini itu aplikasi light-nya atau aplikasi versi terbatasnya. Hanya saja untuk bedanya tidak terlalu jauh di sini, hanya sekitar 3%. Kemudian lanjut ke bagian kesimpulan. Untuk model Indobert ini berhasil diterapkan klasifikasi sentimen ulasan Tokopedia Seller Center.
Seperti yang kita bahas dari awal tadi, bahwasanya dia berhasil bahkan untuk Indobert SP2 itu mencapai akurasi 97% dari dan performa terbaik dari semua metrik. Karena model pre-train berpengaruh pada performa model lebih besar, cenderung lebih akurat. Ini kenapa yang versi PSP2 bukan yang light itu lebih gede daripada yang light karena dia datanya itu modelnya lebih besar. Kemudian untuk penelitian ini mendukung pengguna model Indopart untuk analisis sentimen bahasa Indonesia. Ya karena kita pakainya Indopart, jadi kita base-nya pakai bahasa Indonesia. Lalu kelebihan dan kekurangan penelitiannya. Kelebihannya penggunaan Indopart. Ya, Indopart itu khusus bahasa Indonesia seperti yang kita bahas dari awal. Kemudian perbandingan base dan light model. Base itu maksudnya model aslinya sama model terbatasnya. Lalu data real dari Google Play Store karena kita kan ngambilnya dengan cara scraping dari Google Play Store-nya. Jadi datanya itu real. Kemudian pre-processing komprehensif, proses sebelum kita masuk ke proses awalnya itu komprehensif di sini. Kemudian pelabelan manual yang teliti. Karena balik lagi di sini kita pelabelannya itu dia pakainya manual, makanya hasilnya itu bakal lebih teliti. Karena ada bahasa-bahasa yang memang sulit dipahami kalau misalkan kita tidak menggunakan data yang banyak. Contohnya kayak kata bisa. Bisa itu kan bisa dari ular atau bisa juga untuk digunakan kata yang artinya dapat. Kemudian matriks evaluasi lengkap. Kalau kekurangannya, pelabelan manual jelas dia memakan waktu. Kemudian belum mencoba Indobert Large P2. Large itu maksudnya dia kan ada versi base, ada versi light, ada versi large. Nah, untuk large ini versi yang lebih besar lagi dari versi base. Kemudian untuk analisis kesalahan yang kurang mendalam. Analisis kesalahannya itu di sini di peneliti sendiri mereka kesalahannya itu masih menggunakan manual sehingga kesalahannya masih dalam tanda kutip adalah perspektif dari peneliti itu sendiri atau bahasa-bahasa yang umum sehingga tidak mendalam. Kemudian untuk optimalisasi hyperparameter yang belum spesifik per model. Nah, hyperparameter sendiri itu parameter luar biasanya. Jadi untuk ini tiap modelnya karena kita hanya mengambil hasilnya saja sehingga hyperparameternya itu tidak kita gunakan secara maksimal. Kemudian untuk diskusi dan rekomendasi itu sudah jelas yang seperti yang kita bahas sebelumnya, menggunakan model yang lebih besar Indobert SP2 lebih efektif. Kemudian rekomendasi untuk penelitian selanjutnya menggunakan Indobert Large yang tadi kita bahas di kekurangan versi large-nya. Kemudian mengeksplorasi teknik data augmentation. Kemudian melakukan analisis kesalahan model secara lebih mendalam atau kualitatif. Lalu mengoptimalkan hyperparameter secara spesifik untuk setiap model. Kemudian mencoba model pelabelan semi otomatis atau otomatis untuk data yang lebih besar. Nah, untuk yang poin terakhir ini pelabelannya kan tadi masih manual, sehingga buat lebih cepat lagi. Kalau misalnya kita mau lebih cepat, dia bisa pakai semi otomatis atau mungkin otomatis sekalian untuk pelabelannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.